warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Saya coba lagi presentasi pencapaian proyek minggu lalu. Ya. Ini komitmen minggu lalu, minggu ini, yang standarnya untuk inbound dan outbound rumah mobile combine untuk PDU, kemudian juga di traffic ada internet eksternal juga mobile combine untuk umum, diketahui penanya PC, conference stock, limit AR dengan info percepatan produknya RD. Maksudnya info ini adalah info percepatan supaya ini bisa dibantu tim BP2 untuk eksekusi. Apa kita sampai info aja bagian eksekusinya, kalau pertanyaan ini itu di tangannya BP2 di warehouse. Kesimpulan outbound menurunkan kanvas ini saya info juga menurunkan kanvas kemarin karena kita ada cash fraud, kemarin juga saya jelaskan dengan kita antisipasi minta di brief itu supaya tim kita clear ya. Juga dipersuasi diajak untuk menghindari ya itu tadi game online yang itu apa slot dan sebagainya macam ya. Ini pencapaian pemeriksaan hasil income dan isi 1 minggu kemarin tanggal 13 sampai 18 antara DN dan produk yang dibikin ini sudah sesuai ya. Kemudian juga tidak ada produk yang kembali dari toko berdasar cuci, jadi akurasinya 1 minggu kemarin 100%. Nah ini jumlah DN 1 minggu kemarin ya. Ini untuk yang ini untuk yang kanvas dan PSA dan Parma ya. Ini untuk yang Sabdis. Yang Sabdis ini kurang lebih 100-an lebih ya. Ini totalnya nanti dikasih totalnya. Kemudian totalnya di yang KAM segini, ini yang kanvas sama PSR, yang ini kurang lebih ratusan, itu kurang lebih per minggu itu kita 500 DN ya. Di per hari kurang lebih 100. Kemudian ditambah ini juga, ini ditambah yang pengiriman GT jadi 100 lebih. Nah kemarin 1 minggu kemarin di tanggal 13 ada 2 yang pending, 1 tutup dan 1 batal atas permintaan outlet. Ini adalah isu boykot. Tanggal 15 ada 2 outlet ini tutup. Tanggal 17 ada 2 juga batal permintaan outlet. Ini adalah isu boykot. Ini bukan terjadi di kita aja, di beberapa cabang nasional juga terjadi. Tapi yang persentasenya kecil, tapi kita berharap ini nggak ada sama sekali ke depannya ya. Tanggal 18 ada 1 outlet tutup. Jadi pengiriman GT di minggu kemarin di 93% sukses rate-nya. Nah ini monitoring pengiriman ya. Yang lain 100%, kecuali ini ada pengiriman ke S Hardware ini 2 kali ditolak karena masih renovasi ya. Untuk yang ini 100% sama yang GT tadi di 93% karena ada video ini. Nah ini terlihat 2 DN ini yang pending terlihat di sini ya. Ini enggak 100% di tanggal 14 dan di tanggal 16 ya. Makanya di rekap di sini ini ada 2 yang pending gitu ya. Nah ini utilizasi minggu kemarin kita di 63,4% ya. Ini yang untuk yang GT sudah mulai naik di 55%. Teman yang seri ini karena kemarin kurang cuma di 32%. Oke, total di 63. Minggu naik turun sih minggu kemarin 90, 80, 93. Biasanya itu besar itu di minggu awal karena ini di minggu kedua dan sama lagi bisa nanti di minggu 4 menjelang closing. Contohnya gitu. Nah ini eksternal kita pengiriman ke area Sabdis kita capai dosanya di 99,2. Sebenarnya kalau realnya ini bisa 100 lebih karena yang dianggap di atas 100 kita bulatkan di 100. Kalau kita lihat ini kan maksimal itu kalau diesel di 12 ya, ini ada 13 kubik, 13,9. Jadi ini yang lebih ini pasti lebih dari 100%, 13, tapi kita bulatkan jadi kalau ini langkahnya itu bisa 102, 103.
Nah ini aktivitas minggu lalu, ya inboundnya di 8.900, kemudian outboundnya di 13.539. Ini SL per sekarang mungkin sudah berubah ya, karena ini profilnya selalu bertambah sampai nanti dia closing sampai dengan akhir minggu dan sampai dengan akhir bulan. Kalau di BW dia akan update juga begitu seperti SAP. Dari total 14.000, RL order 13 ribuan, kita fulfillmentnya hanya di 54%, ya POD order di 54% juga. Ini faktornya. Garuda ada OS kecil, di CDP besar dan yang masih open besar. Nah ini yang menjadi sorotan adalah Wire ini 70%, kopi kenangan ini kecil sekali, ini cukup parah, ya. Dari 700 sekian kartu kita hanya punya 200, 75%. Yupi juga jadi 1.400 cuma terpenuhi 908. Tapi ini udah meningkat minggu lalu cuma 40%, ya. Ini full OS, kalau ini full OS, ya. Kemudian Colgate ini full OS, ini full OS, ya. Cuma 70%. Yoyip ini masih open, ya. Madu Orange full OS, Momogi ini full OS, ya. Ini parah sekali nih. Dibilang parah sekali di Momogi yang 900 kita cuma bisa memenuhi 18% dari total order sekian, ya. Cuma 113. Itu ya, baru di POD 13 karton sekian. Begitu juga Heons. Heons dari 300 karton kita cuma penuhi 33%, ya. Cuma 95 karton, ya. Nanti SQ-nya kosong ada di slide berikutnya. Quaker, ini ada CDP, BBLA, Abilipis full OS, itu full OS. Sudah muncul ini, Kin ini open. Ini Kin yang slow, ini jadi tanda tanya saya membuat apa bisa nih mereka kasih ini IDM buka PO sekian, kan kelas langsung 2.000 sampai 2.400. Emang dia muat ya ininya ya, cold-chain-nya di sana ya. Ini jadi tanda saya juga. Kalau ini dipenuhi semua dari prinsipal, kita yang kewalahan kalau misalnya ditolak, ya. Itu akumulasi itu PO. Akumulasi PO ya, cuma sampai tanggal 30. bulan Desember karena dia PO-nya masih. Oh, sampai Desember bukan Februari. Iya ya. Saya Saya khawatir kalau ini dikirim full sekaligus, kemudian bludak gitu ya. Kita yang kewalahan suruh nampung, nggak bisa lah. Saya tolak di sini nggak ada jalannya kecil dan mobil armadanya sudah nggak ada. Emina OS, atau itu juga OS. Nah ini kalau kita breakdown, untuk Teresukam cuma nyampe di 51%, ya 52-51%. Untuk isi outlet, SPDA ini di 90%, manual input di 100%, Simbat ini hanya di 70% dan Simbat Part di 99%, ya. Total di 55% kurang lebih, ya. Nah ini yang menyebabkan itu semua. Ini harus ada awasan kecil sih, tapi ada CDP. CDP ini adalah yang di luar CMO, kemudian jadi CDP. Begitu juga ada yang masih open 1.200, ya. Ini PO-nya sudah keluar tapi belum dipenuhi. Ini nggak tahu akan dipenuhi, kemungkinan akan dari direct, ya. Wyatt juga ini kosong, biasanya kita bisa fulfill tapi sekarang Wyatt mulai banyak yang OS. Kopi kenangan ini kita kehilangan 673 karton, Yupi yang 400 karton. Ini Kin 300-an karton, ya. Ini paling parah adalah Momogi, kita kehilangan 742 karton, ya, dari PO keluar. Ya, 222 dan yang lain-lain, ya. Kalau di situ ada kecilnya bisa. Ya. Di rekap seperti ini. Kalau murni Horizon kita hanya fulfill di 43% minggu kemarin, ya. Tapi ada open 26%, Askep OS 18,31 dan CDP 12,21. Kalau kita take out yang open dan yang CDP kita bisa fulfillnya di 81. Kalau ditambah lagi dengan OS ini kurang lebih ada di 99, ya. Itu ya, ini plus ini, gitu ya. Itu faktor eksternal. Open stock issue ini CDP faktor eksternal. Tapi stock issue kita dimasukkan dulu karena ini juga di internal IPC dan CW. Nah ini dia. Yang download ini tidak menggambarkan, ya, yang OS ini hanya OS yang nggak bisa dipenuhi oleh CDP, tapi ya di luar itu
yang tidak dipenuhi oleh PO-CMO. Tapi di luar itu ada CDP yang di luar PO-CMO, di CDP kan itu bisa ribuan, ratusan karton. Kemudian juga yang open, nggak masuk di sini. Tapi kalau yang combine ini menggambarkan. Kopi kenangan kita kehilangan ini 573 yang avocado nih ya. Biofibrolisis juga ini masih keluar terus setiap minggu, padahal ini bermasalah. Sudah hampir 2 bulan ini tiap minggu muncul ratusan karton. Momogi ini cukup banyak, ada coklat 208, jagung bakar, dan stik rumput ini hampir tadi kalau pagi ini hampir 500-an karton yang kehilangan PO-nya untuk momogi. Kemudian bikin Bulgarian ini yang lain sih kecil sama yang Helms. Helms ini hampir mendekati ratusan juga. Ya ada ini Helms nih, Olate ini hot chicken ramen 140. Ya ini cheese sama yang ramen sama produknya Wyatt. Ya, biasanya tiap minggu nggak pernah muncul nih. Ya mungkin karena kita untuk yang GT sudah nggak handle lagi, kita hanya kami juga MMKH, kami yang MP, yang lokal telepon, Chandra dan lain juga nggak di cover kita. Nah ini monitoring Sabdis ya, Sabdis 1 sampai tanggal 21-22 kemarin kondisinya seperti ini. Untuk November kita fulfillmentnya di 54,11 dan untuk Desember di 8,65. Nah ini waktu limitnya, nah ini jadi masalah nih. Berkat laris ini besar sekali, tapi risetnya di sini selalu belum ada permintaan. Nanti setelah automatically itu, ya biarin aja itu kan otomatis dari tahu kita menjalankan. Kemarin kita jelasin sama Mbak Ira, Mbak Ima juga nyimak, kita nyimak, itu akan otomatis nih. Jadi pemenuhan rokok itu akan membaca limitnya. Kalau limitnya masih tinggi besar, bisa itu kedorong semua atau kekirim semua. Jadi itu untuk minimalisasi bahkan menghilangkan si Sabdis dan teman-teman ASC untuk pilih-pilih SKU. Ya. Jadi kalau limitnya ada, itu otomatis PO akan kedorong semua terkirim. Begitu ya. Kecuali kalau limitnya terbatas, ya itu dari PO mungkin ada selektif SKU yang untuk dikirim prioritas duluan gitu ya. Tapi kalau limitnya mencukupi, itu otomatis dari PO ke SO akan terikat DO, itu disuruh dorong semua tuh. Mudah-mudahan nggak tahu nanti itu masalahnya, tapi itu dimudahkan supaya itu lebih disiplin untuk PO. Kemudian juga kita nggak terlalu di drive, nggak terlalu disetir, nggak terlalu diatur oleh Sabdis. Ya tujuannya begitu sih. Jadi lebih teratur, lebih smooth gitulah ke depannya ya. Gitu. Jangan kita menunggu bola terus, tapi kita coba dorong. Nanti impactnya kita nggak tahu, paling di PP2 overstock, segala macam dan sebagainya. Tapi ya kita tolak. Ya nggak apa-apa. Nanti kita kan jalankan sistem aja nanti yang namanya prioritas delivery untuk Sabdis. Kalau prodi yang di cabang di RP itu udah jalan, ya sudah jalan semua CW. Jadi dari kalau dia sampai ke level available stock di CW. Jadi dari PO yang muncul itu akan otomatis PO-nya ke DO dan terkirim. Nah itu prioritas delivery-nya udah masuk untuk yang di RP. Nanti kalau kita jalan di RP lagi, insya Allah kita bisa merasakan itu. Kalau cabang pasti nggak ada masalah kan, sama-sama 3 kandang ya untuk yang internal kita. Tapi kalau ini kan eksternal. Nah ini kemudian mengenai NEREDIO PB ya, lupa ini saya rekod levelnya. Kita stoknya di kemarin di 32 miliar, sekarang mungkin di 35-36 ya, karena ada masuk berapa Pitagoras. Kalau kita bandingkan diskon karyawan ini kurang lebih hampir sama ya, kemudian diskon outlet juga masih sama, ada penurunan, berarti ada yang terserap ke pasar. Kemudian yang ready juga hampir sama, yang close out juga masih kurang lebih hampir sama. Tapi yang naik secara besar signifikan adalah UPB. Ya, saya cek ke Mas Mahir, ini adalah UPB mulai di-create di pertengahan bulan ini ya. Nah ini
ini suku paling besar adalah di Sarusada. Sarusada ini adalah produk return dari Indogrosir yang hampir setengah M ya. Ini mulai dikredit. Ya, ini mulai lagi diinvestasi sama teman-teman Danon dan BP2. Lisennya kok bisa rekening begitu besar, seluruh Indonesia paling besar. Ya mereka nggak terlalu buka secara detail ya, secara buka-bukaan, tapi bisa ada indikasi mereka nggak FIFO. Terbukti dari beberapa rekening yang ada, walaupun itu mendekati expired sebulan 2 bulan lagi, tapi masih tertempel. Ya. Itu menandakan mereka tidak FIFO. Terus expired per tahun. Jadi karena sampai saat ini item SKU yang di retur itu sampai sekarang kita masih penuhin terus, gitu ya. Kalau itu berjalan FIFO, nggak mungkin itu masih segel ditemuin jadi produk return gitu. Ya. Oke, kemudian ini okupansi kemarin tanggal 22 di 67%, mungkin sekarang di 70-an ya. Kalau udah banyak masuk, kontribusi besar masih Sarusada, kemudian yang UP ini besar, tapi memang SKU yang fast moving banyak yang kosong. Ya, kopi tengah juga gitu, yang fast moving kosong. Yang lain juga 4%. Nah, ini komitmen ini diminta kosong sih. Di minggu ini kita diminta satu adalah follow up mengenai pencapaian service level combine yang tadi ya, itu minggu depan dan itu kemarin sudah saya ke Pak Dina. Untuk yang SQ ini diharapkan di minggu ini pencapaian lebih baik. Nah, follow up-nya follow up atau feedback dari IPC seperti apa? Itu yang besok minggu depan harus saya jelaskan ke meeting 40X ya. Kemudian juga yang kedua adalah follow up dari UPB yang besar ini. Ya, ini dikejar supaya cepat rilis ya. Karena ini diharapkan sebelum stock of 6. Kalau ini kalau belum rilis sampai dengan stock of 6, lumayan effortnya dihitung sebuah terbanyak. Ini stok di UPB nggak pernah mendekati 1 M ini 750 ini mungkin bertambah terus gitu ya. Ya biasanya stok yang mobil di 150 200 ya, ini udah hampir 4 kali lipat 750 juta. Oke, ini sudah dikejar nih ya. Jadi poinnya 2 yang menjadi komitmen kita minggu ini adalah follow up untuk SL combine, itu gimana feedback dari IPC sama ini dikejar supaya ini cepat tereksekusi sehingga tidak menjadi produk yang dihitung pada stok of nasional. Itu sih tujuannya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.